Ini adalah satelit yang membawa kamera buatan Indonesia, Bapak. Pabriknya ada di Bogor, laboratorium kami. Jadi dia membawa kamera untuk mengambil citra, mengambil gambar. Di antaranya untuk aplikasi pemetaan. Ini salah satu yang kita lakukan untuk kemarin ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera. Tentunya ini kombinasi dengan juga citra dari satelit dari luar negeri, di mana kami membantu BNPB untuk mendeteksi daerah-daerah yang terdampak. Jadi kita membuat peta tematik berdasarkan citra satelit untuk membantu rekan-rekan di BNPB melihat berapa rumah yang terdampak, berapa jalan yang putus, berapa sekolah yang terkena sawah, dan yang lain-lain. Yang kita akan terus memonitor hingga 2028 dengan update data setiap 2 bulan sesuai dengan permintaan PUPR untuk perbaikannya. Kalau yang ini adalah nanti adiknya kita buat untuk meluncur tahun depan, Pak. Kalau yang mockup ini sudah meluncur di 2016, sekarang sudah 10 tahun beroperasi di orbit. Kemudian izin, ini adalah pesawat tanpa awak, kira-kira full size-nya itu wingspan-nya 5,5 meter, dengan berat sekitar 100 kg, bisa membawa muatan hingga 20 kilo. Saat ini digunakan untuk pemantauan, jadi membawa kamera untuk pembuatan peta juga, dan juga kami akan gunakan untuk aplikasi modifikasi cuaca. Jadi dia bisa masuk awan untuk menebar bahan kimia untuk memancing hujan, direncanakan. Kemudian ini adalah pesawat amfibi yang kita sedang kembangkan, Bapak. Ketika Bapak Menhan, Bapak sudah membeli yang versi standar untuk TNI AD, ada 6 ketika itu dikontrakkan ke PT Dirgantara Indonesia. Rencananya yang pertama akan deliver di akhir tahun. Nah, kita mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang tersebut menjadi amfibi supaya bisa mendarat di air, bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Jadi kita perkirakan akan bisa dideliver ke customer 2029. Ya. Kalau yang standar dari Gantara Indonesia kan sekitar 10 juta dolar. Kalau dengan set amfibi mungkin sekitar 11,5 juta dolar, Pak. Betul, Pak. 19 penumpang. Kalau di standar 19 penumpang, ketika amfibi tinggal 15 penumpang, Pak. Tetap harus ada pengurangan. Terima kasih, Pak. Perencanaan kita selesai sertifikasi di 2029 awal, Pak. Semoga ada percepatan. Izin menjelaskan, Pak Presiden. Ini 3 teknologi untuk mendukung GSW, Pak. Giant Seawall. Yang pertama itu tanggul tegak multifungsi dengan penghasil energi listrik dan dapat digunakan sebagai transportasi bagian atasnya, Pak. Dan ini pemecah gelombang, ini produk kita sendiri, ada Bebetor dan ada Brimlock, dan sudah digunakan di 11 pantai di Sumatera, Pak. Lokasi di Pantai Jawa dan Sumatera, Pak. Beton, full beton, Pak. Memanfaatkan. Jadi lebih ramah lingkungan. Dan ini juga bakal kita gunakan untuk beton GP5, Pak. Kalau ini teknologi material, Pak, pemanfaatan plastik dengan pasir, Pak. Ya, 5 plastik dengan pasir, Pak. Jadi mau dimanfaatkan untuk meredam gelombang ambang rendah untuk membantu pertumbuhan mangrove, Pak. Nah. Ya, Pak. Ini animasi pekerjaannya bila ini digunakan sebagai alternatif struktur tanggul untuk Giant Seawall, Pak. Ini contoh metode konsepnya. Listrik juga, Pak. Untuk lampu jalan. Yang lebih murah, Bapak. Dan teknologi Belanda. Siap. Terima kasih, Bapak.
Ya, di bawah saja. Iya, Mas. Mas. Kami sudah menghitung di daerah Ilaga di bawah. Wabu yang sebelah sini. Kemana, Pak? Bukan. Haru, Mas. Haru, Pak. Jadi ini yang dengan Bapisus, Kopassus, dan BRIN. Ini Pak, ekspedisi teman-teman. Jadi teman-teman sampai ditembakin di situ, Pak. Ini masih kasar. Perlu drilling. Satu kan 50 miliar US dollar. Satu lagi kalau bawah bisa sampai 15 triliun. Tapi kan itu kan belum termasuk ongkos investasi. Iya. Capex dan OPEX-nya. Iya. Itu mohon izin Bapak, ini teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi, persiapan PLTN, Bapak. Kemudian non-energi untuk pangan dan kesehatan. Untuk PLTN kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%. Kemudian mineral ikutan dari radioaktif
Di visitonya nggak pakai. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Presiden, mohon izin saya menyampaikan ini adalah alternatif teknologi kami, Pak, yang CNG, tapi tekanannya bisa sampai 30 bar, Pak. Tidak sampai 200 bar. Dan volumenya juga lebih banyak, 1,5 kalinya. Begitu. Jadi kalau memang nanti masyarakat menggunakan ini, misalkan 1 kali penggunaan seminggu begitu, LPG, ini bisa 10 hari, 15 hari, begitu Pak. 1,5 kali untuk sementara. Gitu Pak. Bisa menghemat impor LPG. Iya. Bahan bakunya? Bahan bakunya dari natural gas. C1, C2. C1, C2, betul Pak. C1, C2 melimpah Pak. Ya. Kapan bisa kita berubah? Sekarang kalau yang gas terakhir untuk gas tingginya sudah lulus dulu. Sekarang tinggal satu lagi untuk tembak sudah lulus sampai dengan 600 bar. Ya, kita mulai dari busuk ini kita analisis meneruskan terus jadi kita sudah Ya, Pak. Ya, Pak. Baik Pak. Ini apa? Kalau ini jadi ekosistemnya kita tidak rubah Pak. Menggunakan kompor LPG biasa, selang biasa sudah bisa Pak. Izin kalau ini saya hidupkan sedikit Pak. Langsung Pak. Gitu, sudah menyala gitu ya. Jadi hanya tabungnya saja yang sekarang berubah dari tabung logam menjadi komposit gitu Pak. Gitu. Di sini ada biofuel Pak, ada biodiesel dan bioetanol yang untuk mendukung B50 dan B20. Ada juga bioaftur ini
biodiesel dari sawit, bioetanol dari aren dan sorghum. Sedangkan dari aftur juga itu dibuat dari sawit juga, Pak. Begitu. Berapa perbandingannya berapa? Berapa ton aren menghasilkan berapa ton Bioetanol ya. Ya. Saat ini memang masih relatif lebih kecil, Pak, kurang lebih sekitar 20% begitu. Jadi kalau 1 ton hasilnya masih 200 liter, begitu Pak. Tapi ton aren bisa menghasilkan 200 liter bioetanol, Ayo, etanol betul Pak. kurang lebih begitu ya. Ya, kurang lebih. Gitu. Keekonomiannya berapa juta hektar? Betul Pak. Apanya? Ya, izin Bapak. Ya. Oke, sorry. Ya. Ya, izin Bapak menjelaskan tentang teknologi yang kami kembangkan untuk ekstraksi dan pemurnian logam tanah jarang dari Bangka dan juga Mamuju. Jadi kami saat ini berkolaborasi dengan PT Perminas dan BIM untuk terutama saat ini kami fokus di Mamuju karena ini salah satu yang sedang kami kembangkan dan sampai saat ini kami sudah berhasil memisahkan lantanum, cerium, neodymium, praseodymium, dan yttrium. Jadi ada 5 unsur yang sudah coba kami pisahkan dan kami mencoba untuk memisahkan unsur-unsur lain yang masih ada di dalam konsentrat. Seperti itu dan kami juga mencoba tidak hanya sampai ke oksida tetapi dari oksida kami sampai ke metal. Salah satunya itu adalah neodymium metal. Ini targetnya nanti bisa menjadi salah satu bahan baku untuk magnet permanen. Seperti itu. Dari 17 unsur, betul. Tetapi kami masih terus mengembangkan karena sebenarnya selain 5 unsur ini di dalam sampel kita yang di Mamuju itu ada kurang lebih ada 9 unsur LTJ yang kami deteksi sebenarnya dan 4 unsur yang lain sedang kami coba untuk pisahkan lagi. Jadi sampai saat ini yang tadi ada 5, jadi ada sekitar 4 unsur yang lain itu masih dalam bentuk konsentrat yang masih kami riset untuk pemisahannya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Presiden menjelaskan beberapa teknologi pengolahan sampah. Jadi yang pertama ini pengolah sampah organik. Ini ya, udah. Ini sekitar 2.000 udah dipakai Pak. Jadi kenapa sampah organik? Karena 40% sampah itu organik. Sehingga kalau ini terselesaikan di rumah tangga, 40% volume sampah udah hilang. Nah, Cuma setahun 2 kali aja. ya, ya. Jadi tinggal dimasukkan saja Pak, kemudian tutup, kemudian baru diputer. Nggak bau Pak ini di sini. Ini udah nyoba. Masih mahal Pak, karena produksinya Sedikit. kalau masal Pak masih murah. Karena juga Iya. bahan ini kan kita masih beli. Iya. Iya. Berapa? Harganya sekitar 1 juta Pak, 1 unit 1 juta. Namun kita sedang inovasi nanti 500 kita akan jika volumenya lebih banyak. Masal Pak, Bisa. bisa di bawah 500. lebih besar. Ini untuk SPPG, untuk restoran ini lebih gede. Jadi sampahnya masuk Masuk ke sini aja Pak. ada obatnya terus kan Pak. Ini yang pertama dimasukin dulu Pak, nggak penuh-penuh. Ini Pak, kita awalnya starternya ini. Nanti ada bakteri tiap hari kita putar 5 kali, habis. Habis aja hilang. Habis. Nggak, Jadi nggak numpuk kan? nggak numpuk. Ya. Ini teknologi tempat guna yang sekarang kalau Banyak Pak. kurang lagi. Kita bantu dulu berapa 10.000 gitu. Dikit Pak. Beliau yang saat ini Udah. pelanggan setia Pak. Di Bali sama Bandung Pak. Tapi kalau banyak kan 500 Organik beres.
Ini berdasar Pak, jadi Pikirkan. Ya Pak. Kami juga mengolah, sebenarnya PESEL juga ada Pak, yang memang masih skala piloting di Bantar Gebang, itu 100 ton per day. Dan itu sudah kita sesuaikan sampah kita, karena sampah kita kan masih tercampur ya. Kalau rumah tangga sudah Ya, itu bisa di sana, ringan. Betul, betul sedikit. plastiknya ini Pak. Ini plastiknya kita Ya anorganik laku Pak. Bersih. Yang paling Kita mikir itu dong, mikir global, big picture. Jangan mahal. dan ini ya. Siap. Dan ini sampah plastiknya Pak. Sampah plastik itu 70% Pak. Ini sampah plastik yang low value, yang tapi kalau yang apa namanya terjual nggak diolah di sini karena kan masih mahal ya. Ini yang sampah-sampah tidak dipakai, tidak bisa dijual, kita olah seperti ini Pak sampahnya. Nanti Ada. ini Pak, Ini Pak minyak bahan bakar untuk nelayan Pak. untuk nelayan. Ini sudah kita tes di Lebigas, setannya 4851, sudah setara dengan Dex. Berapa harga satu? Harga kita 150 untuk 50 kilo. Tapi kita juga ada yang 50 juta, yang skala kecil. 150 juta Ya, untuk 50 kilo. untuk 50 kilo. Desa nelayan. Ya, desa nelayan. Ini sudah dipasang. Sudah terpasang sekitar 80 Pak ini Pak Presiden. Nanti juga kan pakai baterai listrik. Iya. Sama juga untuk Alsintan, alat-alat pertanian pakai ini juga. Kemarin kami coba di Jepara. Ini kita berani ya. Begini-begini. Kalau dari konsumsi BBM. Siap. Siap. Saya kecil. Ya, beliau berkurang banyak Pak. Baik, mohon izin Bapak Presiden, ini rumah tahan gempa cepat bangun. Bisa kita bangun dalam 14 hari. Tipe 36, harga saat ini 190 juta rupiah. Tipe 36. Ya. Sudah minta sudah makan desainnya supaya lebih murah lagi. Ya, ini bisa kita lebih tekan lagi saya kira. 190 juta adalah ya, $12.000. Iya kan? Very cheap. Karena kita kan indeks kita 20.000. Murah itu 20.000. Kalau rusun ya. Rusun 20 kita ke atas menghemat tanah. Ya. Ini 36, tipe 36. Ya. Kalau namanya kita Sederhanakan lagi bisa lebih murah lagi, Pak. Tapi keunggulan utamanya cepat bangun, Bapak Presiden. Jadi 14 hari. Kita bangun 14 hari. Tahan gempa. Keunggulannya 14 hari berarti menang ongkos juga. Betul. Betul, memang bisa. Ini aja. Rumah-rumah prajurit masuk segera harganya. Ya. 14 hari. 14 hari. Ya. Mengirim, menyiapkan lahan, Nanti saya kayak mendadak. Ya. Batik gitu ya. Baik. Baik. Cepatnya itu 14 hari. Baik. Nggak bisa bayangkan, asrama
Baik. Baik. Dari mana? Baik. Dari organisasi riset nanoteknologi dan material. Jadi kami fokus di material dan juga penerapannya begitu, Bapak Presiden. Termasuk. Oke. Baik. Ini penting nih. Ini kuat ya? Kuat, Pak. Enggak mudah pecah. Betul. Nggak benar pecah, Pak. Bisa didemokan untuk diinjak atau dilempar, Pak. Ya. Dipakai di Nias, Pak. Di Nias. Jadi sekarang, betul. Anda siapa? Profesor Saya, Sukma. betul, mohon izin, Sukma. Pak. Betul. Dari mana kau? Dari Pusat Riset Biomasa dan Metrologi. Asal Cianjur, Pak. Cianjur. Iya, betul, Pak Presiden. Bagus ini. Terima kasih, Pak Presiden. Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per piecesnya, Pak Per ini? Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Siapa tahu harga genteng? Siapa yang tepuk tangan ini? Harga genteng dari genteng klasik. Berikut, Bapak. Harganya kan. Jadi perbandingan dengan pesan kita lebih murah. Enggak, dari harga yang dari rakyat itu genteng tanah. Genteng tanah. Genteng tanah itu 7.000, Bapak, per piecesnya. Kita Kita masih 26.000, 15 sampai 26.000. 6.000 ya. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak. Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih Kokoh. tahan lama kali ya. Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua. Betul. Genteng berbasis Disabut kelapa, betul, Bapak. Harga kelapa naik. Betul, Pak. Ya, tapi ini bagus. Terima kasih, Bisa Pak produksi Presiden. pasar banyak. Ya, sekarang sedang berkolaborasi dengan mitra industri, Bapak, dengan PT Koyer. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Berat, merpati putih berat. Selamat ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Gentengisasi. Gentengisasi, betul, Bapak. Insya Allah siap mendukung. Jadi kalau gentengisasi untuk tipe 36 berapa? Untuk tipe 36, Soalnya kita punya- biayanya apa ya? Total biayanya, mohon maaf, Pak. Total biayanya itu sekitar 11 juta, Bapak, untuk gentengnya. Untuk biaya gentengnya, tipe 36. Waktu kemarin kami mengirim ke Nias, Bapak, untuk bantuan TNI Angkatan Darat, itu satu rumahnya sekitar 12 jutaan, Pak, untuk gentengnya saja. Tipe 4x6. Bagus. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Mohon izin. Dipakai dengan Pak Kepala. Itu ya. Itu yang kecil 60.000. Dari sawit, bawakan dari sawit, Pak. Betul, Pak. Betul. Limbah sawit. Dari tandan kosong sawit. TPS-nya itu. Jangan-jangan dari B50 juga ini. Rp70.000. Rp70.000. Ini 7.000 Pak, yang karet ini. Beda lagi, Bapak. Ini karet. Ini ya, ini untuk anak sekolah, Bapak. Karet semua full. Ya. 60.000 itu, Pak, satu pasang. Dan tetap nyaman, Pak. Dia kuat dan tetap nyaman untuk anak-anak sekolah. Sekali, Pak. Bisa pakai. Dengan segala untuk segala medan juga, Pak. Coba. Terima kasih, Bapak, atas kunjungannya. Semua menteri pakai sepatu ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Presiden.
Mohon izin Pak, kami dari Pusat Teknologi Bersih Pak. Namanya Nusa Idaman Said Pak. Mohon izin menerangkan, ini salah satu inovasi unit pengolahan air untuk darurat, mengolah air tanah, air sungai, air banjir, air payo, jadi langsung air siap minum Pak. Nah, jadi ini kapasitasnya sekitar 5.000 sampai 10.000 liter air siap minum. Kalau air tidak asin, ini bisa menghasilkan air bersih 20.000 liter. Jadi prosesnya menggunakan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan remineralisasi. Harganya ini kalau sama hanya alatnya saja sekitar 800-an. Ya, mobilnya sekitar 450. Jadi kira-kira kalau sama pajak sekitar 1,5 M lah kira-kira gitu. Kalau ya ini sudah dipakai di 5.000 liter per hari, 5 sampai 10.000. Tapi kita biasanya enggak. Jadi ini kelebihannya menggunakan pretreatmentnya pakai back filter Pak. Nah pengalaman di Tamiang air banjir itu kan suspendednya tinggi. Kalau pakai sand filter itu butuh air pencuci banyak, jadi tidak cocok. Kalau ini pakai back filter, begitu blok langsung ganti, cuci, ganti lagi. Nah, selain ini kita juga kembangkan yang stasioner Pak. Kenok. Nah itu dipakai di Timika, pesisir Sulawesi itu ada kerjasama sudah 40 unit di pulau-pulau kecil. Di Lombok juga ada, di Sumbawa, dan di sekolah-sekolah Pak. Kalau airnya tidak asin itu ada yang lebih murah. Ya, jadi minum. Misalnya pesantren dengan 3.000 santri itu kalau masak air 5.000 liter ya lumayan juga. Nah ini pakai yang siap minum di galonan. Operasional cost-nya cuma 1 galon 1.000 perak. Jadi kalau beli air sulang aja sekarang sudah 7.000. Bisa Pak, coba pakai ini Mas. Ini nih. Ini. Nah ini. Soalnya kenceng Pak, ngerocoknya jadinya takut. Ya. Monggo silakan. Oh stop. Stop. Nanti banjir. Ya. Jadi airnya bakunya seperti ini Pak. Ini air banjir seperti ini. Ya. Nah ini cocok untuk sekolah-sekolah yang boarding gitu Pak. Ini zaman waktu muda Pak, Bu Mega sudah minum juga di hub. Iya, sudah lama sebetulnya yang stasioner. Kok Ibu Mega minum masa Prabowo? Iya, Ini belum diminum Pak? Iya. Mohon maaf Pak, belum. Saya tadi pegang-pegang Pak. Saya sudah 2 kali. Rasanya sama lah dengan siap minum. Karena menggunakan reverse osmosis itu. Iya. Ini sama hasilnya, sama. Oh, sekarang saya minum. Terima kasih Bapak. Nama saya Dodi. Izinkan saya menjelaskan alat-alat kesehatan dan juga beberapa produk kesehatan. Ya, betul Pak. Ini adalah alat bantu pernapasan untuk di daerah tertinggal yang bersifat mobile. Ini untuk pasien gangguan pernapasan yang tingkat menengah hingga ke yang tinggi, begitu. Ini ventilator, mirip dengan ventilator untuk waktu COVID. Nah, yang untuk COVID yang ini, yang kecil. Nah, ini pertama kali, ya, betul Pak. Ini sudah dipakai di 500 rumah sakit dan sudah terdaftar di katalog, gitu. Dan ini tidak bersifat disab. Iya, sudah Pak, di Hasan Sadikin dan juga ada beberapa yang lain, begitu Pak. Betul. Mungkin nanti akan saya cek lagi ya, tetapi tentunya akan lebih murah dibandingkan yang lain, begitu Pak. Nah ini ada implan untuk clavicula, jadi untuk membantu perbaikan jaringan tulang.
begitu Pak. Lalu juga ada alat untuk untuk kali bedah saraf untuk yang penjepitan pembuluh darah, begitu Pak. Ya dipasang. Ya di saraf sudah. Ya betul. Lalu ada juga implan tulang dan gigi, di sini personalized, jadi dicetak berdasarkan per orang ya Pak, jadi untuk personal. Lalu ada juga bone graft. Nah ini juga ada alat ukur hemoglobin yang bersifat non-invasif, jadi ditempelkan di cuping telinga. Jadi tidak perlu bone graft. Tulang, iya. Untuk yang bone graft betul. Iya. Lalu ini ada Miss Happy, pengukur kebahagiaan, ini mirip dengan AI begitu Pak, untuk kesehatan jiwa. Oh gitu. Boleh ya. Ini vaksin hewan, ini stem cell betul Pak. Ya Bapak, ini kosmetik Pak. Ini kosmetik. Lalu ini ada kit untuk TB dan juga meningitis. Iya untuk ngecek. Jadi seseorang testing betul Pak. Untuk testing ini untuk meningitis. Masih dalam pengembangan Pak kalau itu. Masih uji preklinis Pak. Masih dalam uji preklinis betul. Nah ini obat herbal tersendat dan fitofarmaka. Ini ada tiga yang sudah diproduksi. Obat-obat dari bahan alam Pak. Jadi ada yang untuk menurunkan anti kolesterol, lalu pemeliharaan kesehatan hati, penurunan gula darah seperti itu Pak. Iya. Nah ini untuk kesehatan hati. Nah kalau yang sebelah kirinya ini ada, ini yang herbal semua Pak. Sedangkan ini fitofarmaka, betul. Ya. Lalu yang ini adalah bahan baku obat untuk membantu industri obat di Indonesia karena kita masih 95% impor, begitu Pak. Ya, nah ini adalah untuk vaksin dengan teknologi baru. Jadi untuk tuberkulosis, vaksin mRNA untuk tuberkulosis dengan teknologi baru. Ada juga dengue dan juga sudah dimulai. Ya, dan juga influenza Pak. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Selamat siang Bapak Presiden. Izin menyampaikan, ini adalah kapal multifungsi pembongkaran lepas pantai Bapak. Jadi sesuai dengan data yang kami terima, lebih dari 100 anjungan lepas pantai yang saat ini memasuki masa akhir operasi. Dan sesuai dengan konsep engineering, ketika kita membongkar anjungan lepas pantai, dibutuhkan beberapa kapal, seperti tugboat, heavy lift crane barge, pontoon, tetapi semua konsep kapal itu kami masukkan dalam satu desain. Sehingga kami namakan ini multipurpose decommissioning and salvage vessel. Saat ini masih dalam konsep perencanaan Bapak, tapi sudah certified by BKI, Indonesian Classification Society, dan mohon dukungan Bapak Presiden agar supaya ada investor yang masuk dan membuat kapal ini Pak. Baru desain ya? Sudah certified Pak. Sudah certified. Iya. Terima kasih. Nah yang ini adalah kapal angkut LNG untuk perairan terbatas. Sebagaimana Bapak ketahui, saat ini distribusi gas mostly rely on infrastructure pipeline. Dan di dalam desain ini, kami mengarahkan agar supaya untuk menjangkau perairan terbatas dari mothership, itu kami alirkan menggunakan gas yang dikompres dalam bentuk isotank container. Dan kapal ini memiliki spesialisasi, dia bisa bersandar pada segala macam jenis pelabuhan, tidak membutuhkan fasilitas bongkar muat yang spesifik. LST, landing ship tank, kemudian truk bisa masuk, dan kapal ini ada semacam kontainer, kemudian kontainer dapat langsung masuk ke truk. Dan ini yang terakhir Bapak, hasil desain 100% oleh BRAIN yang saat ini sedang di Caputra Bapak. Pesanan dari Bea Cukai. Berapa panjang? 38 meter. Keunggulannya adalah selain dari high dynamic stability,
Kapal ini memiliki 360 degree view at the captain deck. Dan ini 30 knot, Bapak. Selain itu, Bapak izin menyampaikan bukti bahwa BRIN juga mendukung elektrifikasi untuk kendaraan roda 2. Ini adalah fast charging station, di mana sudah kami lisensikan kepada PT Volex Indonesia. Mohon dukungannya Bapak untuk hilirisasi. Sudah dipakai. Sudah dipakai, dan keunggulan lain adalah certified by National Standard Indonesian, Pak, SNI. Dan sudah comply juga dengan IEC. Dan ini sangat ekonomis, Bapak. 110 juta untuk 2 plug. Oh, 2. Betul, untuk motor. Siap, Bapak. Ya. Kalau bisa untuk kalau bisa. Siap. Nah, selain itu kami juga mendukung Bapak kendaraan listrik untuk kaum difabel. Ini listrik ya? Listrik, Pak. Dan sudah dengan PT Viar. Besar-besaran ke listrik. Betul, Bapak. Siap. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih, Bapak. Sehingga mulai sekarang nelayan tidak lagi membeli solar untuk kegiatan penangkapan. Betul. Jadi ini outboard engine, sangat mudah, sangat ringkas untuk di-replace. Kecepatannya kurang lebih sampai dengan 4 knot dan ini 10 kW. Kami udah uji coba di Morotai. Sudah uji coba? Sudah uji coba, Bapak. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Dan ini berita baiknya juga Bapak, sudah kami lisensikan ke PT Giga, sehingga sudah siap hilirisasi. Betul Bapak. Nelayan kami bekali dengan baterai cadangan Bapak. Betul, ini MNC ringan. Cirebon Bapak. Iya, Cirebon. Betul Bapak. Ya, mohon dukungan. Tahun ini akan kami bentuk ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih. Akan kami berikan 25 unit kapal di Cirebon dan Bantul. Sekaligus charging stationnya Bapak. Ya. Ya. Ini yang memang untuk one day fishing. Betul Pak, one day fishing. One day fishing, They need solar. Betul. 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 Ya. Ada jasa, betul Pak. Jasa pengiriman baterai. Betul. Timbangan? Ya, ini Pak, ini adalah timbangan kendaraan dengan serat fiber optik. Sebagaimana kita ketahui Pak, teknologi konvensional, kendaraan perlu masuk ke area penimbangan khusus dalam posisi diam. Sedangkan ini dipasang di jalan raya. Sehingga kendaraan bisa melintas dengan dinamis, kemudian kita tarik datanya. Iya betul Pak, mengurangi odol. Ini vulkanisir bahan menggunakan material karet alam lokal Pak. Yang sekarang sudah pernah dicoba untuk pesawat Twin Otter. Terima kasih Bapak Presiden. Selamat sore Bapak Presiden. Berikut adalah izinkan saya memperkenalkan hasil riset kami terkait pendukungan terhadap keamanan MBG. Yang pertama adalah Food Guard, adalah sektor yang memang didesain khusus Bapak, sesuai dengan dimensi sajian dari MBG. Jadi nanti langsung diletakkan aja di atas dan kita bisa langsung capture Bapak level dari kesegaran MBG tersebut. Kemudian yang kedua adalah fresh scan Bapak. Di hasil diskusi kami dengan KPPG Jawa Timur, ternyata permasalahan tidak hanya di makanan siap saji saja, tapi juga bahan mentahnya Bapak. Sehingga kami juga menghasilkan sistem deteksi untuk protein mentah dan juga protein hasil olahan.
Kemudian kami juga ada pendeteksi unsur hara tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu tanah dari nilai nitrogen, fosfor, dan juga kaliumnya, Pak, sehingga petani dengan lebih mudah melakukan aktivitas pertaniannya. Kemudian di sini juga ada mesin panjat kelapa. Oh iya, ini sudah diminta oleh Pak Abram. Solusi pasal supaya bisa panjat. Dari hasil kami 15 sampai 20 meter dilakukan dalam waktu 2 menit, Bapak. Aman, aman Pak. Insya Allah aman, Bapak. Mohon izin Bapak Presiden, ini dari klaster pangan. Untuk yang paling ujung ini teman-teman mengembangkan teknologi pengendali hama lalat buah, Bapak. Jadi untuk tanaman buah. Untuk ininya cukup 5 sampai 10 alat ini untuk 1 hektar. Dan harganya cukup murah. Betul untuk per hektar. Kemudian untuk pakan ternak, rekan-rekan mengembangkan untuk sapi, kemudian juga untuk tambak, produktivitas tambak udang melalui. Kemudian untuk pakan burung, Bapak, untuk pecinta burung paruh bengkok, kakak tua, kemudian nuri dari tekstur dan juga bentuk, ini cocok untuk struktur kaki dari burung untuk yang paruh bengkok. Kemudian untuk pestisida kita mengembangkan yang berbasis nabati, jadi ramah lingkungan, baik untuk penyuburan tanahnya maupun untuk. Mohon izin untuk yang selanjutnya, rekan-rekan periset mengembangkan teknologi deteksi halal. Jadi ini keunggulannya sangat cepat Bapak, antara 15 sampai 20 menit dari produk pangan ataupun itu bungkusnya, misalnya bungkus daging itu bisa dideteksi apakah terdapat cemaran yang basisnya non halal. Kemudian untuk garam, ini rekan-rekan mengembangkan garam industri dengan siklus produksi cepat Bapak, yang umumnya 1-2 bulan, ini 1 sampai 2 minggu. Saat ini di Manyar Gresik, produktivitas yang dicapai oleh rekan-rekan mencapai 40.000 ton per tahun, dan saat ini sedang proses pengembangan untuk sekarang. Kemudian untuk mie, berbasis tepung singkong dan juga tempe, ini rekan-rekan mengembangkan, dan juga tepung mokaf. Saat ini rekan-rekan periset telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan tepung mokaf Solusindo. Dan untuk umbi jalar, alhamdulillah kita sudah mengembangkan 10 varietas unggul Bapak, dengan produktivitas 10 ton per hektar. Saat ini sudah bermitra dengan perusahaan pengekspor produk olahan yang berbasis umbi, dengan PT Maxindo Karya Nugraha. Yang ini dengar-dengar ini dijualnya hanya di luar saat ini Bapak, buat oleh Pak Presiden. Mohon testimoni Bapak, mudah-mudahan berkenan. Untuk selanjutnya pecinta tanaman hias Bapak. Alhamdulillah untuk tanaman hias saat ini untuk pacar air, ini komoditas ekspor dan asli. Bapak mohon izin boleh dipotek kalau untuk memastikan. Dan saat ini sudah bermitra dengan PT Bina Usaha Flora, salah satu pengekspor tanaman hias. Dan ini sudah dilisensikan Bapak untuk tanaman hias. Kemudian untuk komoditas kakao, alhamdulillah permintaan meningkat, saat ini sudah ada 8 provinsi dan makin bertambah. Untuk bawang, kami ada 2 kakao. Untuk bawang saat ini ada yang produktivitas tinggi 16 ton per hektar, dan untuk satu lagi tahan penyakit itu di 14 ton per hektar. Saat ini dalam proses adopsi lisensi dengan Brebes, salah satu perusahaan di Brebes. Kemudian untuk kentang, kami ada kentang industri dan juga kentang sayur. Untuk kentang industri dua-duanya mencapai 29 ton per hektar Bapak. Dan ini di Pengalengan saat ini sedang berproses untuk adopsi lisensi dengan PT Indofood Fratiloya Makmur. Kemudian kami juga ada jagung hibrida, kemudian sorghum, ada 4 varietas. Kemudian untuk padi, kami ada 4 varietas Bapak, produktivitasnya saat ini mencapai 7 sampai 10 ton per hektar. Dan keunggulannya untuk padi, saat ini siklus panennya di bawah 100 hari Bapak. Tidak lagi mencapai 4 bulan, 6 bulan, namun di bawah 100 hari. Bapak.
Ini untuk yang Tropico J 10 ton per. Untuk 4-4-nya saat ini siklus panennya di bawah 100 hari. Teksturnya sama dengan Japonica, nggih, menyerupai tekstur Japonica dikembangkan oleh rekan-rekan. Nggih. Payak di pesisir, Bapak. Padi salin. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Presiden, izin menyampaikan ini beberapa produk dari riset kami. Ini kebanyakan menghasilkan dalam model buku, kemudian ada juga dalam bentuk policy brief dan juga ada buku-buku model untuk pendidikan. Di sini kami juga menghasilkan beberapa produk inovasi, di antaranya adalah asisten guru AI kontekstual. Di aplikasi ini kami membantu guru lebih cepat bagaimana mengintegrasikan artificial intelligence dalam proses pembelajaran dan juga untuk pembuatan asesmennya dan juga modul ajar dan lain. Mengembangkan produk berupa AI MBG. Jadi di asisten guru ini sudah 3.400 pengguna guru yang memanfaatkan aplikasi ini. Kami juga mengembangkan AI MBG tapi fokusnya lebih kepada literasi gizinya. Jadi ketika menunya difoto nanti akan ada penjelasan tentang gizi dan juga apa manfaatnya bagi fisik ataupun kondisi dari siswa tersebut sehingga siswa lebih paham terkait dengan kandungan makanan dan kandung dari makanan tersebut gitu. Di sini juga kami melihat bagaimana kesiapan belajar siswa dan juga mereka terhadap MBG tersebut. Dan kami juga memiliki produk riset diantaranya terkait dengan STEM. Ini integrasi antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik plus dengan artificial intelligence. Beberapa produk hasilnya yang merupakan bagian-bagian dari mesin dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Izin menjelaskan, tiga ini adalah jenis hominin yang pernah ditemukan di Indonesia, mulai dari yang tertua sampai yang terakhir ditemukan tahun 2004, Homo floresiensis. Ini ditemukan di Flores, kemudian ini yang dua ini di Homo wajakensis dan Sangiran 17. Ini yang paling lengkap di dunia untuk temuan Homo erectus. Usianya 700 tahun. Sementara ini Homo sapien yang paling pertama kita temukan, ini 37.000 tahun yang lalu dengan mungkin hampir mirip seperti kita, dan ini adalah Homo floresiensis, peralihan antara Homo erectus dan sapien ini, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Izin menjelaskan, Pak, kalau misalnya yang bisa. Tes izin menjelaskan, Kak, mungkin kalau misal Bapak lihat ya di layar itu adalah lukisan tangan tertua di dunia saat ini, Pak. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah ini adalah lukisan di kain. Nanti kalau yang itu akan dijelaskan oleh teman saya yang baru memecahkan rekor dunia, Pak. Nah, ini yang menjadi spesial adalah karena dia melukisnya dengan tanah liat, Pak. Konon Sumatera Barat di Padang itu ada tanah liatnya adalah kualitas yang terbaik. Itu mengapa ada beberapa BUMN yang memanfaatkan tanah liat untuk produknya dengan kualitas terbaik. Nah, ini adalah kain. Apakah boleh kami memberikan souvenir untuk Bapak? Terima kasih, Pak. Lalu ini, Pak, adalah produk book chapter dari teman-teman periset yang ada di organisasi riset kami. Yang paling depan ini adalah untuk teman-teman penyandang disabilitas netra, Pak. Jadi ini adalah buku cerita rakyat dan dongeng dunia serta buku kepahlawanan yang bisa membuat mereka juga membaca dengan menggunakan huruf yang mereka kenali, Pak. Begitu. Demikian, Pak. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden, mohon izin ini menjelaskan ini adalah batik sawit, Pak, di mana
untuk membatik ini kita membutuhkan malam dan zat warna alam, bisa diambil dari sawit. Kalau selama ini bisa menggunakan parafin dari minyak bumi. Nah, sehingga kita kaya dengan sawit, kita bisa pakai selain untuk energi, ini untuk membatik seperti ini. Saya kira cocok untuk membangun desa inovasi dan kemungkinan ke depan bisa untuk cenderamata kenegaraan, Pak. Mungkin mohon dukungan. Ramah lingkungan terutama, Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Presiden, saya Nugroho, izin menjelaskan tentang platform intelijen Nusantara Industri. Kami di sini untuk ilustrasi bisa dalam satu comment center. Di sini tersedia data ekspor impor secara market real time, kemudian forecast real time, peta logistik juga real time. Kemudian untuk pohon industri kami analogikan seperti ini. Untuk case industri nikel baterai ada dua jenis teknologi, nikel pertama pyrometalurgi, kemudian yang kedua adalah hidrometalurgi. Kalau kita lihat yang warna hijau di sini adalah industrinya dan teknologinya sudah well established dan cukup banyak haki yang terregister di sini di Indonesia. Sementara untuk teknologi hidrometalurgi ada sejumlah teknologi yang masih blank di Indonesia, diindikasikan dengan warna merah. Dan industrinya juga belum hilirisasi. Mungkin kita bisa fokus di sini value added-nya cukup tinggi sampai dengan 470 kali value added dan kemudian multiplier effect untuk ekonomi Indonesia cukup tinggi. Nah, kemudian juga platform ini juga bisa di sini kami sudah mengidentifikasikan lebih dari turunan kritis. Kita bisa klik di sini dan data ini real time dan teman-teman dari Danantara atau Kementerian Perindustrian bisa menentukan priority investment. Dan yang terakhir adalah platform ini juga data potensi kebocoran tahunan menurut Kanal. Ini data 30 tahun terakhir kebocoran di Indonesia. Tidak hanya ada 10 indikator di sini yang kami coba explore. Mulai dari under invoicing, ekspor, kemudian nilai tambah hiliris yang hilang, kemudian elemen kritis terkandung tidak dibayar. Total selama 30 tahun kita kehilangan gap pemasukan itu 343 billion US dollar untuk data 30 tahun. Nah, dari sini kita bisa modelkan berapa per tahun Indonesia kehilangan dari devisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Presiden. Izin menjelaskan terkait inovasi kami di bidang teknologi kendaraan otonom. Jadi seperti Bapak lihat, ada varian indoor yang dapat melaju sendiri tanpa kemudi. Kemudian ada varian untuk pengantar barang, delivery. Kemudian varian untuk outdoor seperti di komplek-komplek yang besar. Jadi semua teknologi ini untuk mendukung ekosistem smart city. Kemudian di sebelah sana ada konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik yang dikhususkan untuk rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan roda 3 dan dengan sistem suspensi yang dapat memungkinkan manuver yang lebih mulus. Terima kasih banyak, Pak. Ini belum diproduksi ya? Kita masih mencari mitra untuk memproduksi ini. Jadi di BRIN kami mengembangkan teknologi kuncinya, kemudian kita akan bermitra untuk produksinya, Pak. Itu yang kendalikan siapa akhirnya? Ini otonom, Pak. Jadi sebelumnya Kalau orang yang duduk gimana? Dia mau ke kiri? Jadi kalau kendaraan ini tuh didesain untuk mobility on demand. Seperti misal di bandara, Pak, dari satu gate ke gate yang lainnya sudah ada pilihannya. Jadi nanti pengguna bisa memilih ke tujuan mana gitu, Pak. Ya, betul, di program, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mohon izin Bapak Presiden. Yang di sini adalah kaliber 7,62
Ini ada close in range weapon system, Bapak. Jadi sebetulnya ada sensor deteksinya, kemudian ini bisa otomatis. Bisa dikembangkan nanti untuk kaliber 12,7, kemudian 20, kemudian sampai dengan 37 mm. Kemudian yang ini adalah Puna Male, Bapak, yang rencananya sudah diproduksi untuk prototipe, bisa terbang sampai dengan ketinggian nanti 24.000 kaki. Kemudian bisa beroperasi Berapa jam terbang? 24 jam, Bapak. Nanti rencananya siap. 1000 kilogram. Siap. 1 ton. Ya? 1 ton, Bapak. Muat. Bisa, Bapak. Muat. Siap. Silakan, Bapak. Ini izin Pak Presiden, ini adalah veteran pencari ladang ganja dan pembalap hutan. Jadi memang mitranya polisi. Saat ini sekarang kita kembangkan juga untuk modifikasi cuaca. Jadi kita akan membawa kimia untuk menyemai awan. Dan ini komponen lokalnya diantaranya adalah komputernya atau brain of the system. Kalau ini bisa kerja 2,5 jam atau range sekitar 250 km. 6 jam izin, 6 jam, range-nya 250 km. Mohon izin Pak Presiden, ini adalah salah satu produk cat anti radar yang sudah kita coba untuk mendeteksi tank ataupun kapal, itu sudah diuji cobakan di Pindad. Ketangkep. Betul. Dan ini sudah betul. Dan akan dikembangkan menjadi betul Pak Presiden. Kita ingin mengembangkan malah nanti untuk tentara yang tidak terdeteksi. Jadi menggunakan pakaian anti radar seperti itu. Dan kemudian kami pun mengembangkan ini produk dalam negeri untuk sepatu roda tank. Bermacam-macam. Betul Pak. 100% karet Indonesia. Dudukannya besi, tapi kan yang menempel ke jalan yang ininya. Mohon maaf Pak Presiden. Dan kemudian ini cat anti-fouling. Biasanya di laut banyak teripang-teripang yang menempel di kapal. Nah ini kita sudah menghasilkan catnya. Dan terakhir mungkin ini kapal pengawas untuk perikanan yang dimodifikasi memiliki kecepatan yang lebih efisien. Baik, terima kasih Pak Presiden. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 telah hadir di Istana Merdeka untuk pertama kalinya lebih dari 150 periset berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian pula untuk pertama kalinya juga dengan membawa dan memamerkan hasil-hasil riset dan inovasi strategis yang dibuat langsung oleh para periset.
untuk diperlihatkan langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian atas izin Bapak Presiden, selanjutnya Bapak Kepala BRIN akan memberikan pengantar singkat. Bapak Profesor Arif Satria, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Sekretaris Kabinet, pimpinan lembaga negara, para periset, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di istana dalam rangka taklimat Presiden Republik Indonesia dan ekspos hasil riset dan inovasi BRIN. Perkenankan atas nama BRIN kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perkenannya memberikan taklimat kepada periset BRIN hari ini. Saya baru bertugas 8 bulan Pak Presiden. Dan saya sudah mendengar dari para periset kita, ternyata hari ini merupakan momen pertama periset BRIN diundang ke istana untuk menampilkan hasil riset dan inovasi dan sekaligus mendengar arahan langsung dari Bapak Presiden. Kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami dan tentu membuat kami lebih bersemangat lagi untuk berinovasi. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Bapak Presiden bahwa riset dan inovasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden, riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun. Untuk itu, BRIN berusaha untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan Indonesia Emas 2045, kami mengembangkan 3 track. Yang pertama, menghadirkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kedua, memperkuat daya saing industri nasional dan danantara melalui riset dan inovasi. Yang ketiga, memfasilitasi co-development teknologi maju dunia agar Indonesia menjadi bagian dari pengembangan teknologi. Bapak Presiden, BRIN akan fokus pada teknologi maju dan yang akan menentukan daya saing negara dalam 2 hingga dekade ke depan. Pertama adalah semikonduktor, agar Indonesia tidak bergantung pada chip asing. AI, untuk melipat gandakan produktivitas nasional. Genomics, agar kita mampu menghasilkan benih, obat, dan bioindustri sendiri. Teknologi kuantum, untuk keamanan dan komputasi masa depan. Selain itu, ada 2 teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, BRIN bersama Kemendikti Saintek telah menyusun peta jalan dan agenda riset strategis nasional 2026-2045 sebagai arah pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia. Peta jalan ini menjadi acuan bersama agar riset nasional selaras dengan RPJMN dan mendukung implementasi Astacita serta program kerja prioritas nasional. Juga agar Indonesia tidak lagi berjalan secara sektoral dalam silo-silo kelembagaan, tetapi menjadi gerakan nasional yang terintegrasi dan saling memperkuat. Bapak Presiden, BRIN membangun jaringan fasilitas riset strategis yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam terdapat reaktor nuklir, observatorium terbesar di Asia Tenggara, stasiun bumi satelit, laboratorium genomik terbaik di Asia Tenggara, pusat komputasi berperforma tinggi yang masuk top 500 dunia, hingga fasilitas pengujian pesawat, kereta api, roket, dan teknologi kemaritiman. Infrastruktur inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi mampu mengembangkan teknologinya sendiri. Untuk meningkatkan dampak ilmu pengetahuan, BRIN menjalankan program BRIN Goes to Nobel Prize, BRIN Goes to School, BRIN Goes to Campus, untuk memperkuat budaya riset, kolaborasi ilmiah, dan regenerasi talenta sains. Untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset oleh dunia usaha, BRIN secara rutin menyelenggarakan BRIN Goes to Industry, sehingga semakin banyak teknologi BRIN yang dikenal
diadopsi, dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Dalam mendukung kebijakan berbasis bukti pada tahun 2026 ini, BRIN menargetkan menghasilkan 177 policy brief yang menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, BRIN goes to society. Kami memastikan hasil riset dan inovasi BRIN dapat menjangkau masyarakat luas. Bapak Presiden, ada beberapa rangkuman yang ingin saya sampaikan terkait dengan inovasi BRIN. Dalam bidang energi, BRIN berusaha membangun kemampuan untuk mengurangi impor LPG melalui biofuel, energi, dan biomasa, dan limbah, energi terbarukan, baterai, dan infrastruktur energi. Salah satunya yang tadi sudah Bapak Presiden saksikan tentang absorbed in natural gas, yang memungkinkan gas alam domestik disimpan dalam tekanan sekitar 30 bar lebih rendah dari CNG konvensional melalui teknologi Metal Organic Framework atau MOF yang ditemukan peraih Nobel 2025 yaitu Susumu Kitagawa. BRIN telah membangun sister lab bersama peraih Nobel dari Jepang itu. Berdasarkan perhitungan awal, teknologi ini mampu berpotensi menghemat hingga sekitar 26 triliun rupiah per tahun terhadap beban subsidi LPG. Bapak sekalian dan Bapak Presiden, di bidang kedirgantaan, BRIN membangun kemampuan mulai dari desain teknologi pesawat, pesawat nirawak, satelit penginderaan jauh, hingga teknologi antariksa. Pesawat N219 kini telah dilisensikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk diproduksi. Selain itu, satelit Neo 1 yang merupakan produksi BRIN akan diluncurkan pada awal 2027. Ini penting untuk menghasilkan data citra satelit secara mandiri guna mendukung pertanian, kehutanan, kelautan, mitigasi bencana, serta pengawasan maritim. Pengembangan ini juga memberikan efisiensi biaya misi sekitar 71,9% dibanding benchmark misi sejenis. Di bidang pertahanan keamanan, BRIN membangun kemampuan mulai dari wahana nirawak, sistem kendali sensor, hingga material pendukung pertahanan keamanan. Salah satunya adalah Puna Male, alap-alap, pesawat nirawak fixed wing untuk misi pemantauan, survei, dan pemetaan. Dengan kemampuan terbang hingga 6 jam dan jangkauan 100 km, platform ini dapat mendukung pengawasan wilayah yang lebih efisien. Di bidang transportasi, BRIN membangun kendaraan listrik, kapal, kereta api, hingga engine transisi energi. Desain kapal BRIN telah digunakan untuk kapal bea cukai dan juga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, BRIN juga mengembangkan engine flex fuel yang dapat menggunakan bensin maupun campuran etanol E20 hingga E40. Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI. Di bidang inovasi pendukung kampung nelayan, BRIN juga telah membangun kemampuan mulai dari armada penangkapan, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan. Salah satunya adalah kapal nelayan berpenggerak listrik, yang berdasarkan hasil pengembangan BRIN berpotensi mengurangi biaya operasional energi hingga 70% dibandingkan menggunakan BBM. BRIN juga menyiapkan teknologi budidaya, penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan hasil sehingga nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut hingga produk siap dilakukan. Di bidang kesehatan, BRIN mengembangkan kemampuan mulai vaksin tuberkulosis dan denggi, obat, diagnosis, radiofarmaka, alat kesehatan, stem cell, sampai kesehatan digital dan kosmetik. Salah satunya adalah alat pengukur hemoglobin berbasis laser yang bekerja secara non-invasif, cepat, portable, dan real time. Di bidang industri sepatu, industri alas kaki, BRIN juga membangun kemampuan pada dua hal. Satu, kebutuhan massal. Kami mengembangkan sepatu sekolah berbahan dasar karet lokal dengan teknologi one piece injection molding, sehingga bagian atas dan sol menyatu tanpa perekat serta dapat diproduksi secara konsisten. Alhamdulillah hari ini saya menggunakan sepatu produksi BRIN. Harganya saat ini masih kurang dari Rp70.000. Untuk produksi nilai tinggi, BRIN juga mengembangkan Smart Insole yang membaca distribusi tekanan kaki untuk mendukung rehabilitasi medis, olahraga, keselamatan kerja, dan riset. Berikutnya adalah terkait dengan mineral kritis. BRIN membangun kemampuan mulai dari identifikasi sumber, ekstraksi, pemisahan, hingga pemurnian. Unit pengolahannya dirancang untuk kapasitas minimum 1.000 ton bahan baku per tahun dengan potensi peningkatan nilai tambah hingga sekitar 40 kali. Jadi yang sedang kita kejar bukan sekedar menambang, tetapi menguasai tahapan yang menentukan nilai strategis dan ekonominya.
Kemudian di bidang nuklir, kami berusaha menguasai seluruh rantainya, penambangan dan pemurnian uranium dan thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, meteorologi radiasi, sampai pengolahan limbah. BRIN harus menyiapkan kemampuan teknologi nuklir dari sekarang, sehingga ketika Indonesia memutuskan memasuki era PLTN, kita tidak memulainya sepenuhnya dari nol, dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi. Di bidang pengolahan air, Bapak Presiden, kita tadi sudah memproduksi Arsino Mobile yang menyediakan 5.000 hingga 20.000 air siap minum per hari, dan telah mendukung penanganan bencana di berbagai tempat. Begitu pula teknologi desalinisasi BRIN juga telah dilisensikan kepada industri dan diterapkan di lebih 40 lokasi pulau kecil dan di berbagai tempat yang ada. Di bidang teknologi perumahan, BRIN mengembangkan genteng berbasis material lokal, panel bangunan, sistem rumah modular interlock yang dapat dirakit lebih cepat dibandingkan konstruksi konvensional. Salah satu desain dalam produk BRIN ditargetkan dapat dibangun 14 hari dan siap huni dalam 30 hari. Jadi kontribusinya bukan sekedar membuat genteng, tetapi membangun sistem konstruksi yang lebih cepat, terstandar dan dapat diproduksi oleh industri nasional dan ramah lingkungan. Teknologi Giant Sea Wall, BRIN telah mengembangkan beberapa generasi unit lapis lindung untuk kebutuhan revetment, breakwater, dan pelindungan kaki tanggul, serta mengintegrasikannya dengan vegetasi pesisir dan monitoring lingkungan. Peran BRIN adalah memastikan pelindungan pantai dibangun dengan material, desain, dan data yang sesuai dengan karakter pesisir, bukan sekedar menyalin desain yang ada. Teknologi pengesahan sampah, kami juga sudah mengembangkan portofolio teknologi berdasarkan skala dan jenis sampah yang tadi Bapak sudah saksikan, dari mulai pirolisis, kemudian kawasan rumah tangga melalui lasamort dan lain sebagainya, dan bahkan kami sudah membangun PSL Merah Putih untuk mengolah sekitar 100 ton sampah per hari. Dan juga untuk pirolisis yang menghasilkan bahan bakar, kami sudah terapkan di 80 lokasi. Yang terakhir, Bapak Presiden, tentu seluruh contoh ini hanya sebagian dari kekayaan intelektual yang kami petakan, yang kami miliki. Pesan yang kami ingin sampaikan bahwa BRIN bukan hanya memiliki banyak produk. Pesannya adalah bahwa Indonesia sedang membangun kapabilitas teknologi nasional untuk pangan, energi, kesehatan, air, pertahanan dan keamanan, lingkungan, industri, dan kualitas sumber daya manusia. Saya selalu teringat kata-kata Bapak Presiden bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita mempertemukan kemampuan tersebut dengan kebutuhan pemerintah, industri, masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, salah satu tugas kami sebagai pimpinan BRIN adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi marketing agar produk-produk inovasi BRIN bisa diterima oleh pasar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Seskap yang telah memberikan support untuk BRIN dan juga Mensesnek yang telah memperlancar berbagai urusan BRIN. Dan tentu tidak kalah penting bahwa kami dengan pertemuan hari ini atas perkenan Bapak Presiden, kami semakin bersemangat dan kami semakin optimis. Dengan arahan dan dukungan Bapak Presiden, riset dan inovasi Indonesia akan semakin mampu mendukung pelaksanaan Astra-Cita, mempercepat pencapaian prioritas nasional sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, pimpinan bersama para periset BRIN terus berpacu menghadirkan riset yang berdampak nyata, riset yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Spektrum riset dan teknologi BRIN membentang sangat luas, dari bawah permukaan bumi hingga menjelajah angkasa. BRIN menyiapkan diri sebagai dapur riset dan inovasi nasional. Disinilah berbagai kebutuhan bangsa diolah menjadi riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti ilmiah. Hasilnya menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pertanian, dan dukungan bagi program makan bergizi gratis. 7. Riset dan inovasi kelautan,
perikanan, dan pengembangan kampung nelayan. 8. Riset dan inovasi kesehatan. 9. Riset dan inovasi sumber daya air, termasuk solusi untuk perlindungan pesisir seperti Giant Seawall. 10. Riset dan inovasi nuklir untuk berbagai sektor strategis. 11. Riset dan inovasi perumahan, infrastruktur dan mitigasi kebencanaan. 12. Riset dan inovasi sosial, politik, pendidikan, serta kebudayaan. Seluruh kapasitas riset dan inovasi BRIN diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui inovasi dan teknologi mutakhir, BRIN berkontribusi mempercepat hilirisasi hasil riset, memperkuat daya saing bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena bagi BRIN, riset bukan sekedar menghasilkan pengetahuan, riset adalah menghadirkan solusi, riset adalah menciptakan dampak, dan riset adalah menggerakkan kemajuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arif Satria, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Amardulia Octavian, beserta seluruh jajaran BRIN yang hadir di sini. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, atas segala karunia dan berkah yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya sengaja mengundang ke istana karena saya ingin melihat mungkin pertama kali tidak terlalu detail dan tidak terlalu komprehensif, tapi untuk mendapat gambaran hasil-hasil yang saudara-saudara telah capai di BRIN. Terima kasih saudara datang ke istana dan saya berharap mungkin saya juga bisa datang menengok kampus-kampus saudara. Saya pernah datang pada saat dulu ada kampus LIPI kalau tidak salah ya, di Cibinong kalau tidak salah ya, dan di beberapa tempat. Memang saudara-saudara, kita mengerti semua bahwa pembangunan suatu bangsa itu ditentukan oleh apakah bangsa itu mampu menguasai sains dan teknologi atau tidak. Jadi bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Ini adalah
fakta dan kenyataan. Dari penguasaan sains dan teknologi tentunya masalah pendidikan itu adalah fondasi landasan yang paling kritikal, paling kritis. Dan marilah kita, saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian, kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita, dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak. Kadang-kadang melihat realita itu tidak enak. Terus terang saja, ya. Contoh yang kecil saja. Kita negara jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. 300, ya hampir 300 juta ya. 287 juta gitu. Tapi saya sangat sedih terus terang saja, ya kan? Masalah sepak bola saja, kita tidak mampu masuk Piala Dunia. Ini fakta yang tidak enak, ya. Masa negara kecil seperti Cape Verde, ya. Cape Verde masuk, saya nggak tahu itu. Mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang mungkin lebih banyak Sumedang. Ya, Cape Verde, apalagi ya, banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ. Ini harus kita introspeksi, kita harus lihat. And tidak gunanya kita mengeluh, menurut saya. Ini saya ambil contoh sepak bola, tapi nanti saya bisa ambil contoh banyak sekali, ya kan? Tapi ini contoh sepak bola aja. Kalau sepak bola nggak ada yang tersinggung di antara kalian, kan? Benar nggak? Ya kan? Mungkin yang tersinggung Menpora mungkin. Tapi beliau juga baru Menporanya. Atau enggak, beliau kan sudah PSSI juga lumayan. Tapi beliau sudah berjuang luar biasa. Dan kita hampir masuk kemarin ya. Hampir masuk. Mungkin strateginya harus lebih pintar kita. Maksud saya begini. Lihat fakta itu. Negara sebesar kita. Ya. Tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh. Jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah sekarang belajar. Bagaimana? Kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya? Ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500.000, ya benar. Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak. Ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. Baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie
mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Ya. Jadi, kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi, ya apapun yang kita punya, harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya, kebangkitan suatu bangsa, kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya. Kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi low skor PISA membaca. Skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ya. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota,
Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, ya, dalam membaca, dalam matematik dan sebagainya. Baik, jadi ini hanya sebagai gambaran. Disinilah, saudara-saudara, maksud saya untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Dan kita harapkan dia diterima dan dia lolos di universitas terbaik di dunia. Itu satu cara. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia, kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada 2 cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita. Ya. Dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu. Ya. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup. Praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under invoicing, mismanagement. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar,
di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.